Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'du. Kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah, bertemu lagi kita pada acara kajian waris 40 motivasi waris Islam yang diadakan oleh Zaid bin Sabit Waris Center. Kita akan bahas motivasi yang berikutnya, yaitu motivasi yang ketujuh, hukum pembagian warisan menurut Islam. Sebagian masyarakat menyangka bahwasanya pembagian warisan itu tidak harus menggunakan hukum waris Islam. Selama ahli waris tidak bersengketa, tidak berselisih, tidak bertengkar, mereka sama-sama ridho, sama-sama suka, sama-sama menerima, sah saja. Yang penting kita akur-akur, nggak berantem, ya. Bagaimana cara pembagiannya? Ya kita bagi-bagi aja. Itu pandangan sebagian masyarakat. Mungkin di antara hal yang menyebabkan mereka berpandangan seperti itu adalah mereka mengira harta warisan harta milik mereka. Jika sudah milik, ya tentu terserah pemilik. Kita mau bagi gimana caranya. Yang penting kita akur, kita nggak berantem, kita tidak berselisih. Itu pendapat sebagian orang. Apakah benar? Tentu jawaban tersebut adalah keliru dan harus kita luruskan. Pertama, seperti yang tadi kita katakan dalam pendahuluan, bahwasanya harta adalah milik Allah, manusia hanyalah khalifah. Selama dia hidup, selama itu dia diberikan kewenangan mengelola harta tersebut. Maka ketika dia meninggal dunia, kewenangan tersebut kembali kepada Allah, dan Allah lah yang berhak menentukan siapa pemilik berikutnya, siapa khalifah berikutnya, dan berapa bagiannya. Itu yang harus kita yakini. Jadi kita nggak punya kewenangan untuk mengatur siapa yang berhak dan siapa yang tidak. Berapa besar bagiannya, itu kewenangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nahnu qasamna bainahum ma'isyatahum fil hayatid dunya. Kami, kata Allah, yang membagikan penghidupan mereka di dunia. Jadi Allah yang membagikan, bukan manusia. Selain itu, kalau kita melihat ayat-ayat waris, terutama pada ayat 11, 12, ya, 13, 14 pada surat An-Nisa, akan kita dapatkan beberapa kalimat yang menegaskan bahwa hukum membagi warisan dengan hukum waris Islam adalah wajib. Wajib. Di antaranya, Allah Ta'ala mulai menjelaskan hukum waris Islam dengan kalimat yusikumullah. Allah berwasiat. Sebuah wasiat wajib dilaksanakan. Artinya isi ayat ini adalah wasiat dari Allah, maka harus kita laksanakan. Tidak boleh tidak. Jika seandainya orang tua kita meninggalkan wasiat, kita merasa berkewajiban. Kita katakan ini wasiat orang tua, ini wasiat ayah. Nah, bagaimana dengan wasiat Allah? Jika wasiat ayah saja kita terdorong untuk melaksanakannya, maka wasiat Allah lebih wajib lagi. Lebih wajib lagi. Ya, itu kalimat yang pertama. Kemudian kalimat yang kedua dalam ayat waris itu juga ada kalimat faridatan minallah. Faridah. Ya, dari kata farada, mewajibkan. Faridah, sesuatu yang diwajibkan. Mirip dengan salat, faridah juga disebutkan. As-salat, ya, salat yang 5 waktu faridah. Zakat faridah. Puasa faridah. Haji faridah. Maka membagi warisan dengan hukum waris Islam adalah faridah. Kalimatnya jelas, faridatan minallah. Faridah, kewajiban yang datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Kemudian kalimat lain yang juga menunjukkan wajibnya kita membagi waris dengan hukum Islam adalah kalimat innallaha kana aliman hakima. Sesungguhnya Allah Ta'ala alimun. Apa alimun? Maha mengetahui. Hakim. Apa itu hakim? Hakim artinya yang paling tahu tentang apa yang akan terjadi jika sesuatu terjadi atau akibat dari sesuatu. Kita sering menerjemahkannya bijak. Artinya Allah yang paling tahu. Kalau si A dapat, si B enggak, si A sekian, apa yang akan terjadi? Dan Allah juga tahu apa yang terjadi jika manusia diberikan kewenangan untuk membagi sendiri tanpa campur tangan Allah. Allah juga tahu apa yang terjadi. Nah, adakah yang lebih tahu daripada Allah Ta'ala? Tentu enggak ada. Yang paling tahu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena Allah yang paling tahu, maka kita ikuti ketentuan Allah Ta'ala. Karena Allah yang paling tahu, kita taati apa yang sudah Allah tetapkan. Nah, itulah akal sehat kita mengatakan wajib hukumnya kita membagi waris dengan hukum waris Islam.
Di akhir ayat, yaitu ayat 13 dan 14, bahkan menegaskan, tilka hududullah. Itu adalah batasan-batasan yang sudah Allah tentukan. Batasan arti nggak boleh kita lewati. Nggak boleh kita lewati batasan. Dan batasan itu harus sampai. Kalau nggak sampai batasan namanya. Kemudian wa may yuti'illaha wa rasulah, barang siapa yang taat pada Allah dan Rasulnya, yaitu membagi warisan sesuai dengan ketentuan Allah dan Rasulnya, yudkhilhu jannatin, Allah masukkan ke dalam surganya. Nah, ayat yang berikutnya, wa may ya'sillaha wa rasulahu wa yata'adda hududah, barang siapa yang membangkang maksiat kepada Allah dan Rasulnya dan melanggar batasan-batasan, tidak mau membagi waris Islam, tidak mau membagi warisan dengan waris Islam, apa ancamannya? Yudkhilhu naron, Allah masukkan ke dalam neraka. Itu artinya orang yang tidak mau membagi warisan dengan hukum waris Islam, ancamannya adalah neraka. Ya, jadi bukan hal yang sepele. Mari kita bagi warisan dengan hukum waris Islam agar kita tidak termasuk orang yang diancam dengan neraka. Tentu kita tidak menginginkan masuk neraka. Demikian, sampai ketemu lagi pada motivasi berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.